Politik selalu menjadi hal yang sangat enak untuk diperbincangkan, dimanapun dan kapanpun. Mulai dari Amerika hingga di Indonesia, orang selalu berbicara politik. Dalam episode kali ini di Getting Close with Psychologist, masih bersama saya Ihsan, kita akan berbincang-bincang tentang partisipasi politik di kalangan anak-anak muda. Karena anak-anak muda mempunyai hampir 30% dari seluruh orang yang sangat eligible berpartisipasi dalam politik. Kali ini, di sebelah saya sudah ada seorang narasumber. Beliau biasa dan terkenal dipanggil dengan nama Mas Junuman. Apa kabar Mas Junuman? Baik. Senang sekali Mas Junuman bisa datang sini. Dan saya juga excited banget bisa ngobrol-ngobrol, dan tentunya para pemirsa juga pengen dengar dari seorang Mas Junuman. Mas Junuman itu sangat terkenal sebagai seorang peneliti dari sudut pandang psikologi dalam bidang sosial ya tentunya. Mas Junuman, kita kan di 2014 ini kita akan punya dua pesta politik besar. Kita akan memilih calon legislatif, setelah itu akan diikuti pemilihan calon presiden. Menurut Mas Junuman, seperti apa sih pandangan seorang Junuman ketika anak-anak muda itu berpartisipasi dalam politik? Ya, pertama saya kira kita harus mendudukkan terlebih dahulu apa itu politik. Berpartisipasi dalam sebuah pemilihan umum adalah salah satu bentuk dari partisipasi politik itu sendiri. Kalau kita cermati berbagai survei yang ada, memang ada kecenderungan bahwa dalam hal memberikan suara dalam pemilihan umum, ada penurunan di kalangan kaum muda dalam memberikan suaranya. Tetapi kalau kita melihat politik sebagai suatu bentuk aktivitas yang lebih besar daripada sekadar memberikan suara, maka di situ ada berbagai variasi partisipasi. Ketika Mas Junuman barusan membicarakan ada penurunan di kalangan anak muda dalam hal politik, pertanyaan yang terbesit, apa faktor yang mendorong anak-anak muda, khususnya Indonesia, dalam konteks Indonesia, mereka untuk melakukan atau berpartisipasi dalam politik ataupun menarik diri dalam politik? Apakah ada faktor-faktor psikologis tertentu yang mendorong hal seperti ini terjadi di Indonesia? Ya, saya pikir tidak hanya faktor psikologis, tapi juga saya akan bicarakan mengenai faktor sosial. Saya mencermati bahwa mahasiswa atau kaum muda lainnya itu sekarang cenderung kurang kepercayaannya terhadap para pelaku dalam dunia politik, dalam hal ini partai politik. Kita mencermati bahwa berbagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mereka yang sudah terpilih sebagai anggota legislatif itu marak, sehingga kepercayaan itu kemudian menjadi menurun. Dengan kata lain, boleh saya katakan bahwa kaum muda mulai meragukan manfaat dari partisipasi politiknya itu sendiri. Nah, kalau tadi Mas Ihsan bertanya mengenai faktor psikologis apa, mungkin saya akan berbicara dari perspektif keilmuan itu, psikologi itu sendiri. Yang pertama yang jelas adalah kepribadian atau personality dari si anak muda. Ada dua jenis kepribadian, boleh saya elaborasi sedikit, yaitu mengenai openness, sejauh mana dia punya keterbukaan terhadap suatu pengalaman baru. Semakin terbuka seorang pemuda mempunyai trait atau sifat kepribadian yang terbuka, maka dia lebih besar kecenderungannya untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Yang kedua adalah extroversion, di mana sifat-sifat seperti ramah, mudah bersosialisasi, kemudian mudah mempersuasi orang, asertif dalam mengungkapkan pendapat, itu juga meningkatkan partisipasi orang dalam dunia politik. Faktor besar kedua selain kepribadian adalah faktor yang disebut sosiokognitif, faktor sosiokognitif. Disinilah terlibat proses-proses pendidikan. Sorry, kalau boleh saya potong, apa ini maksud dengan sosiokognitif? Ya, proses sosiokognitif ini maksudnya adalah proses pikir, cara pandang seorang kaum muda terhadap dunia politik yang dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan sosialnya. Dalam hal ini seperti misalnya sosialisasi dari orang tua. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa yang disebut sebagai political socialization oleh orang tua ternyata sangat berperan, khususnya pada
anak perempuan. Sedangkan pada anak laki-laki, dari mana dia memperoleh political socialization? Dia peroleh dari kegiatan ekskul di sekolah, partisipasi dalam komunitasnya, dalam aktivitas di lingkungan tetangga. Sorry, kalau boleh saya potong, itu ada sebuah ungkapan yang menarik, politicalization. Politik socialization. Politik socialization. Yeah. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya begitu anak itu terlahir, maka orang tua mengajarkan, oke, kamu akan jadi raja, kamu akan jadi ratu, or seperti apa maksudnya? Sepertinya cukup hal yang baru buat saya. Oke. Tidak harus seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah, maka kita tadi harus mendudukkan terlebih dahulu definisi politik. Kita mungkin terlewat itu mengenai hal tersebut. Politik itu sendiri adalah satu, secara luas diartikan, tidak hanya suatu upaya untuk memperoleh kekuasaan, seperti yang Anda bilang tadi, misalnya jadi raja, jadi ratu, dan sebagainya. Tapi politik berbicara mengenai tindakan mengelola dan mengubah suatu kenyataan sosial. Dalam hal ini yang berkenaan dengan masyarakat yang lebih besar. Politik di sini berarti Anda tidak hanya mengubah keluarga Anda, tidak hanya mengubah teman sekelas Anda, tapi bagaimana mengubah masyarakat yang lebih besar. Seperti kasus-kasus demonstrasi buruh dan sebagainya, kemiskinan, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Nah itu. Nah, kalau berbicara tentang mengubah, mungkin Mas Juneman mengubah cara pandang saya terhadap seorang Juneman. Karena sebelumnya mungkin saya belum bertemu dengan Mas Juneman. Nah, seberapa penting sih politik bagi kehidupan remaja, Mas? Sebentar, menarik sekali pertanyaannya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Getting Close with Psychologist. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Getting Close with Psychologist. Masih bersama saya Ihsan. Baru saja kita menyaksikan sebuah video tentang demonstrasi dan juga kekerasan. Kalau kita lihat, para peserta demokrasi adalah anak-anak muda yang sangat erat kaitannya ketika mereka demo dengan tuntutan politik. Mas Juneman, video barusan kita berbicara atau melihat demo yang cukup anarkis. Nah, pertanyaan saya sebelum tadi kita break, seberapa penting atau dampak dari partisipasi politik bagi anak-anak muda terhadap psikologis mereka? Ada dua hal di sini. Seberapa penting partisipasi politik? Apakah itu penting sehingga menyebabkan mereka melakukan anarkis di jalanan? Ya, jadi begini, kalau bicara mengenai seberapa penting, kita harus lihat mengenai political experience atau pengalaman berpolitik. Pengalaman berpolitik bagi saya, bagi kaum untuk anak muda adalah suatu pengalaman edukatif, saya sebut. Kenapa? Karena jadi selama ini anak-anak muda Indonesia tidak cukup diedukasi, tidak cukup pendidikan yang cukup bagi mereka?
Ya, ada berbagai variasi lah kondisi mengenai pendidikan. Tetapi proses berpolitik pada kalangan mahasiswa bisa memfasilitasi mereka secara edukatif. Mengapa? Karena dalam politik mereka belajar kepemimpinan, belajar pengambilan keputusan, belajar pemecahan masalah, menyusun strategi, dan sebagainya. Itu saya sebut sebagai pengalaman edukatif yang penting. Hal penting yang kedua yang menurut saya lahir dari suatu pengalaman berpolitik adalah saya sebut mengasah identitas, khususnya bagi kaum muda. Kaum muda selalu punya pertanyaan, siapa saya di dunia ini? Bagaimana saya memaknai diri saya di dunia ini? Anda lihat bahwa dengan terlibat dalam proses-proses berpolitik, maka muncullah suatu sense of agency dalam diri kaum muda, bahwa saya bisa loh melakukan sesuatu, bahwa saya bisa loh mempengaruhi suatu kebijakan dan sebagainya, dengan menulis di surat kabar, dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan UKM yang melibatkan masyarakat luas. Nah, itu saya sebut sebagai sense of agency yang sangat penting. Jadi, sorry kalau boleh saya potong. Jadi ketika anak-anak muda ini berpartisipasi dalam politik, dampaknya adalah itu bisa memberikan sebuah self-confidence, rasa kepercayaan dalam diri mereka? Ya, betul. Setidaknya tadi saya katakan bahwa dia menjadi tumbuh sedikit demi sedikit, bahwa terlebih ketika dia melihat apa yang dilakukan punya dampak. Gitu. Memang kalau kita cermati juga bahwa proses pemilihan umum katakanlah, bagi kaum muda mungkin proses yang panjang ya, dalam arti ketika misalnya salah pilih dan sebagainya, mereka harus nunggu 5 tahun lagi untuk suatu perubahan. Maka disinilah partisipasi politik oleh kaum muda dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk gitu. Nah, saya tadi tertarik sebelumnya ketika Anda berbicara pengaruh dan dampak personality bagi anak-anak muda terhadap keterlibatan mereka dalam partisipasi politik. Saya tertarik, apa hubungannya ketika bentuk personality extrovert, di mana tipe orang-orang extrovert biasanya mereka senang ketemu dengan orang, senang ngobrol, ngecas energi itu harus dengan ketemu orang. Seberapa besar ketika personality mampu memprediksi atau mampu memprediksi seorang berpartisipasi dalam politik? Ya, jadi kita harus mencermati terlebih dahulu aktivitas utama dalam politik itu apa sih. Ya. Kalau saya lihat bahwa salah satu aktivitas yang cukup penting dalam politik adalah mengelola informasi, mengintegrasikan informasi, menganalisis informasi yang sedemikian pesat lalu lintasnya. Anda bisa lihat sendiri di gedung DPR saja, lalu lintas informasi, perkembangan politik dan sebagainya itu sedemikian pesat. Mereka harus mengidentifikasi key argumen dari lawan politiknya dan sebagainya. Nah, itu perlu dua hal yang kontributif terhadap hal tersebut. Kita akan ngobrol tentang dua hal itu, tapi sebelumnya nih ada yang melewati. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Getting Close with Psychologist. Halo pemirsa, masih bersama saya Ihsan di Getting Close with Psychologist. Mas Juneman, ya. Tadi Anda ingin mengungkapkan ada dua personality yang cukup signifikan menurut Anda memprediksi seorang keterlibatan dalam politik. Apa itu, Mas Juneman? Ya, yang pertama itu adalah keterbukaan atau openness terhadap pengalaman atau experience. Nah, dalam hal ini menurut research yang ada, openness itu terkait dengan rasa ingin tahu, terkait dengan orang bisa keep up to date dengan informasi baru, kemudian taking part, mengambil bagian dalam sebuah komunitas, dalam sebuah lingkungan dan sebagainya. Itu sangat kontributif terhadap partisipasi politik. Dan yang kedua adalah extroversion. Extroversion itu punya ciri-ciri dia asertif, bisa mengemukakan pendapatnya tanpa harus menyinggung perasaan orang. Kemudian dia bisa tampak dominan, dia bisa lebih persuasif. Dan itu persuasi, keterbukaan itu sangat perlu dalam dunia politik. Jadi dua personalitas tersebut
adalah salah satu faktor juga mendorong seseorang terlibatan dalam politik bagi anak-anak muda. Ya. Anda mendukung anak-anak muda untuk berpartisipasi dalam politik, Mas Juneman? Ya, tentu saja. Ya. Seperti tadi kita mengungkapkan bahwa orang berpartisipasi dalam politik sebenarnya memboost rasa self confidence mereka. Betul. Ketika anak-anak muda, termasuk Anda mungkin sebagai orang muda yang berpartisipasi dalam politik, apakah itu mengindikasikan orang anak muda yang berpartisipasi dalam politik mereka mempunyai tingkat self confidence yang rendah, sehingga dengan berpartisipasi mereka memboost self confidence mereka? Ya, saya kira ada berbagai macam faktor ya. Karena kalau kita mengikuti definisi politik yang lebih lebar, maka bisa saja struktur lingkungannya mensyaratkan dia untuk berpartisipasi dalam politik. Seperti misalnya di sekolah sekarang sudah ada gerakan membantu korban bencana dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk-bentuk aktivitas politik. Dari situlah di situ bisa bergabung orang yang self confidence-nya tinggi, yang rendah, sebagainya. Tapi yang jelas adalah mereka yang rendah itu bisa terfasilitasi. Gitu. Berarti kalau Anda berpartisipasi dalam politik itu menunjukkan bahwa self confidence Anda rendah? Tidak selalu, saya pikir. Karena begini, saya ingin mengajak kita untuk melihat mengapa kaum muda perlu berpartisipasi dalam politik sebelum saya menjawab ke sana. Karena kaum muda di sini kalau kita lihat dalam struktur sosial masyarakat kita, termasuk dalam kelas menengah, yang kelas mapan, yang kelas atas sudah mapan, tidak merasa punya keperluan untuk mengubah masyarakat, yang bawah kurang berdaya. Maka harapan ini sebenarnya tertumpu pada kelas menengah ini. Saya kira politik bisa menjadi suatu panggilan juga. Tidak harus selalu merupakan mereka yang rendah self esteem-nya atau self confidence kemudian tergabung dalam politik. Tapi justru mereka yang merasa terpanggil untuk mengubah masyarakat bisa ikut ambil bagian. Jadi merasa terpanggil sehingga mereka berpartisipasi. Iya, salah satu faktor. Mas Juneman, anak muda itu sering terkenal loh. Istilahnya anak-anak muda sekarang ababil, ya kan? ABG labil. Yes. Nah, politik dengan kondisi psikologis yang cukup labil, apakah kita bisa rely bersandar pada keputusan anak-anak muda yang pada saat itu sangat labil? Good question. Jadi begini, mengenai labil ini kalau kita pakai istilah psikologi, itu kita sebut sebagai confusion atau lebih tepatnya identity confusion. Saya menyetarakan dengan itu, terminologi dari seorang psikoanalis bernama Erikson. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam hal mereka mengasah atau membentuk identitasnya, pasti ada fase yang namanya exploration, exploration of his or her identity. Nah, dalam fase eksplorasi inilah kita sebagai orang yang mengamati dari luar melihat tampaknya ada suatu kelabilan di sana, karena mereka masih mencari bentuk-bentuk alternatif identitas yang mereka bisa anuti, mereka pakai. Tetapi juga jangan dilupakan bahwa tahap eksplorasi ini pelan tapi pasti akan menuju pada tahap yang bernama komitmen terhadap identitas. Di situ mereka akan berkomitmen terhadap katakanlah ideologi tertentu, sikap sosial tertentu, dan sebagainya. Jadi memang bisa dikatakan berpartisipasi dalam politik adalah salah satu refleksi dari bagaimana mereka mengeksplorasi tentang diri mereka sendiri. Ya, itu salah satu faset dari situ. Nah, kematangan berpikir atau dalam bahasa psikologi adalah faktor kematangan secara kognisi. Ini sebenarnya berperan juga nggak sih dalam partisipasi mereka dalam politik, Mas Juneman? Oh, sudah barang tentu. Ya, kalau kita lihat dalam tataran yang lebih pragmatis, mereka katakanlah yang inteligensinya baik, yang IPK-nya tinggi, mereka yang katakanlah faktor kognitifnya lebih matang, dan sebagainya. Itu sekarang para pelaku politik itu sudah seperti memasang radar gitu. Ini diantara mereka nih mana yang bisa saya rekrut begitu kira-kira. Maka itu semakin memfasilitasi lagi anak muda yang secara kognitif lebih baik untuk berpartisipasi dalam politik. Apakah itu sebuah refleksi perilaku Anda sedang meradar anak-anak muda yang untuk dimasukkan dalam keterlibatan politik Anda? Ya, saya di kampus tidak tergabung dalam partai politik, ya saya coba sebagai analis. Anda berbicara tentang kampus, Anda seorang pengajar dan peneliti juga tentunya, Mas Juneman. Betul. Anda kalau boleh sebut Anda mengajar di salah satu universitas terkemuka, Universitas Bina Nusantara. Ya. Pertanyaan saya, seberapa matangkah pendidikan politik dalam universitas Anda mengajar di Universitas BINUS? Cukup matangkah BINUS mengajarkan mahasiswanya untuk berpartisipasi dalam politik? Ya, saya kira
memang di fakultas atau di program studi yang bukan studi ilmu politik, memang saya amati tidak ada kurikulum khusus berbicara mengenai politik itu sendiri. Tapi saya pikir kurikulum nasional yang mencakup pelajaran seperti mata kuliah seperti kewargaan dan sebagainya, Pancasila dan sebagainya, disitulah peran dosen ya untuk membangkitkan minat politik, untuk berpartisipasi dalam politik itu menjadi cukup tinggi. Jadi menurut Anda adalah bahwa BINUS masih sangat minim mengajarkan mahasiswanya untuk aware atau bagi mahasiswanya untuk berpartisipasi dalam politik sehingga perlu ada perubahan? No, dari sisi kurikulum saya katakan itu tadi. Tetapi kalau dari sisi aktivitas kita lihat misalnya BINUS punya TFI, Teach for Indonesia. Di situ banyak berbagai aktivitas membantu memberdayakan lah, empowerment masyarakat yang kurang berdaya, kurang mampu dan sebagainya. Terus itu menurut saya juga suatu bentuk dari partisipasi politik. Sebagaimana saya katakan di awal bahwa partisipasi politik tidak hanya bicara mengenai suatu voting, tapi mengubah suatu kondisi masyarakat. Jadi partisipasi menolong masyarakat itu salah satu bentuk partisipasi dalam politik. Mas Junman, 1 atau 3 detik tips buat para pemirsa atau mungkin anak muda yang sedang menyaksikan acara ini agar mereka berpartisipasi dalam politik atau apapun yang Anda ingin sampaikan dalam 3 detik dari sekarang. Ya, saya pikir carilah pengetahuan sebanyak mungkin gitu, kemudian terbukalah terhadap pengalaman, kemudian terjunlah dalam berbagai kegiatan sosial. Nice, terima kasih Mas Junman. Sebenarnya masih pengen ngobrol lebih jauh, tapi sayang waktu kita terbatas. Mas Junman, thank you banget. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Getting Close with Psychologist. Masih bersama saya Ihsan. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya.